Apa tidak takut Pak Wali? Ditulis oleh Adin di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mendengar Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20, saya yakin masyarakat Indonesia sangat gembira. Prestasi sepak bola Indonesia memang tidak sementereng cabang bulu tangkis. Perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia setidaknya bisa membangkitkan motivasi bagi bangsa ini untuk terus berbenah. Selain itu, Indonesia akan semakin dikenal di dunia jika penyelenggaraan pesta akbar Piala Dunia itu berjalan sukses. Dapat dipastikan Indonesia untuk pertama kalinya ikut Piala Dunia. Konon, Indonesia pernah ikut Piala Dunia Senior tahun 1938. Sayangnya bukan membawa nama Indonesia tapi Hindia Belanda. Waktu pelaksanaan semakin dekat, 20 Mei sampai 11 Juni 2023. Euforia insan sepak bola Indonesia semakin terasa. Sayang, sungguh sayang, ada saja gangguan yang menghadang. Indonesia terancam gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 karena masalah Israel. Sebagaimana kita ketahui, Israel tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia, sedangkan Israel jadi peserta Piala Dunia U20 tahun 2023. Beberapa tokoh dengan tegas menolak perhelatan ini. Penolakan datang dari mantan Ketum PBNU, Kiai Haji Akil Siraj, Ganjar Pranowo, dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Nama terakhir bahkan membuat surat untuk Menpora berisi menolak kedatangan Israel. Karena hal tersebut, FIFA menurut berita telah membatalkan rencana drawing Piala Dunia U20 yang akan dilaksanakan 31 Maret 2023. Pecinta sepak bola Indonesia termasuk saya khawatir Indonesia mendapat sanksi berat dari FIFA. Di lain tempat, pejabat yang sama berasal dari PDI Perjuangan selain Ganjar dan Iwayan mempunyai pendapat berbeda dan terdengar berani. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyatakan kesiapannya membuka pintu andai Solo ditunjuk menjadi tuan rumah drawing Piala Dunia U20 2023. Seharusnya drawing dilakukan di Bali pada 31 Maret nanti, tetapi dipastikan batal digelar. Penyebabnya adalah karena gelombang penolakan keikutsertaan timnas Israel, termasuk dari Gubernur Bali Iwayan Koster. Sampai saat ini belum ada kejelasan di mana drawing Piala Dunia U20 2023 akan dilaksanakan. Sikap berbeda Gibran ini seolah tidak mempermasalahkan kedatangan Israel ke Indonesia bahkan ke kota Solo. Apakah Gibran pun sudah siap menerima akibatnya jika memang benar bersikap seperti ini? Sikap Gibran ini seperti biasa akan mendapat respon berbeda dan dampak yang berbeda. Pertama, Gibran akan dianggap tidak mencintai Palestina, agama, karena tidak mempermasalahkan timnas Israel masuk Indonesia bahkan ke kota Solo. Apakah Pak Wali tidak takut? Kelompok-kelompok yang sudah biasa berdemo dan sering mengatasnamakan agama akan menyerang Gibran dengan tuduhan yang dikaitkan agama. Gibran akan dianggap tidak menghargai perjuangan Palestina, tidak pro-Islam dan sebagainya. Kedua, jika jadi Piala Dunia U20 diselenggarakan di Indonesia dan sukses, Gibran akan mendapat pujian dari masyarakat Indonesia, khususnya penyuka sepak bola. Apakah Gibran sudah siap dengan hal ini? Bagaimana menurut Anda? Ada yang ketar-ketir Luhut ketemu Surya Paloh, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Luhut ternyata kembali bertemu dengan Surya Paloh pada Selasa kemarin. Ada apa ini? Dan menariknya, pertemuan ini bukan pertama kalinya sejak Anies dideklarasikan sebagai capres. Sebelumnya Luhut dan Surya Paloh juga pernah bertemu di London. Banyak spekulasi beredar bahwa keduanya sedang menjalin kerjasama. Kira-kira apa yang sedang mereka bicarakan? Kalau bertemu untuk kedua kalinya pasti ada pembicaraan yang agak serius. Coba kita gali semua kemungkinan. Apakah Luhut mau ikut pemilu dengan menjadi, katakanlah, cawapres? Rasanya tidak mungkin karena sebelumnya dia mengisyaratkan sudah mau pensiun dan tidak mau terjun lagi ke politik setelah 2024. Setelah jabatan Jokowi berakhir pada 2024, Luhut bakal meletakkan jabatannya di struktur pemerintahan. Waktu saya 2024 selesai, saya pensiun, gak mau lagi saya macam-macam, kata Luhut. Jadi Luhut tidak akan ada lagi di dunia politik setelah itu. Kemungkinan lainnya apakah ada deal yang membuat kubu koalisi perubahan ketar-ketir? Kabarnya sih ada yang ketar-ketir dengan pertemuan ini, apalagi Luhut dianggap sebagai salah satu orang kuat di pemerintahan Jokowi.
pernah disebut sebagai Menteri Serba Bisa dan Menteri Segala Urusan. Tentu pertemuan Luhut dengan Surya Paloh bukan pertemuan sembarangan. Kalau ada yang ketar-ketir, maka wajar saja sih. Takutnya Nasdem belok arah di menit-menit akhir dan meninggalkan koalisi perubahan. Bikin Anies menangis di pojokan dan AHY mewek 7 bulan ditemani papa yang suka prihatin. Partai Demokrat menilai pertemuan tersebut bukan gelagat Nasdem bakal mengalihkan dukungan terkait Pilpres. Andi Arief mengatakan pertemuan Luhut dengan Surya Paloh tidak akan mengganggu koalisi perubahan karena sudah kehilangan momentum untuk bermanuver. Apalagi Nasdem, Demokrat dan PKS sudah buat keputusan mendukung Anies sebagai bakal capres. Sekarang agak susahlah untuk pimpinan partai mengkhianati janji-janji dalam koalisi perubahan, kata Andi Arief. Pertanyaannya kenapa Demokrat bisa berpikir sampai ke arah sana? Pasti sedikit banyak mereka khawatir. Mereka merasa peluang itu tetap ada sehingga bersikap positif bahwa Nasdem tidak akan berkhianat. Ini adalah tanda kalau memang ada rasa was-was di dalam internal koalisi ini. Ini baru selevel Luhut yang ketemu Surya Paloh. Bagaimana kalau Jokowi yang ketemu Surya Paloh? Bagaimana kalau ketemuan dan berbincang secara tertutup sampai 2 hingga 3 jam? Bisa-bisa Demokrat dan PKS kejang-kejang. Mungkin bisa mati berdiri. Memang dari ketiga partai ini, Nasdem yang paling berpeluang untuk melenceng. Nasdem itu akarnya nasionalis, dulunya pendukung pemerintah. Sedangkan Demokrat adalah oposisi, apalagi PKS yang jadi oposisi abadi. Demokrat dan PKS sulit untuk keluar dari koalisi, Nasdem yang paling mungkin berubah pikiran. Apalagi sampai saat ini belum diketahui kapan ketiganya akan bersama-sama mendeklarasikan Anies secara resmi. Sampai waktunya tiba, maka apapun bisa saja terjadi. Koalisi perubahan ini memang termasuk unik dan lucu, kadang bertengkar, kadang saling sindir. Kadang saling nyindir, kadang adu jagoan untuk posisi cawapres, kadang deg-degan dengan manuver masing-masing partai. Ini adalah tanda kalau memang koalisi ini rapuh, serapuh kerupuk garing. Ini jelas banyak kepentingan dan ambisi politik di dalamnya, makanya tidak klop dan sinkron. Masing-masing seolah terpaksa bersatu karena tidak punya pilihan lain. Nasdem bisa saja melenceng jika merasa Anies tidak akan ada harapan menang. Salah satunya jika duet Ganjar dan Prabowo terwujud. Bukan endorse ya, saya bukan bazar mereka. Hanya saja saya bicara peluang dan logika. Duet ini akan membuat semua lawan nyerah, ibarat keluar modal tapi yakin pasti rugi. Untuk apa lagi keluar modal? Bagus tidur saja di rumah, betul enggak? Kalau pasti kalah, ngapain lagi capek-capek dukung Anies? Toh Anies gak rugi apa-apa. Wong dia gak punya duit, maunya gratisan dan bila perlu utang tanpa takut harus melunasi. Dia yang enak, orang lain yang tanggung bebannya. Yang pusing adalah partai pendukung dan bohirnya. Demokrat dan PKS tidak punya beban juga. Toh mereka tidak bisa kemana-mana juga. Mereka sulit bersatu dengan koalisi lain. Nasdem masih bisa meski agak terlambat. Intinya semua masih bisa terjadi sampai detik-detik terakhir. Bagaimana menurut Anda?